hasil kerja kelompok kami. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Agus Nurul dari absen 1 sebagai moderator. Saya Ahmad Astori absen 3 sebagai penyaga. Saya Sabi Nurul absen 6 sebagai penyaga. Saya Devina Aulia Rahmat dari absen 9 sebagai notulen. Saya Yuza Fadila Aulia dari absen 19 sebagai penyaji. Saya Febrian Maulana juga absen 17 sebagai penjawab. Di sini kita akan memasuki materi, yaitu di sini kita akan bahas beberapa virus. Yang pertama yaitu virus campak atau morbili. Campak atau morbili merupakan penyakit menular dan dapat menyebabkan komplikasi serius, terutama pada bayi dan anak-anak. Campak atau morbili adalah penyakit yang disebabkan oleh virus morbillivirus. Campak dapat menular, namun satu kali infeksi dapat memberikan kekebalan seumur hidup. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, sampai tahun 2018 terdapat 89.127 kasus campak di seluruh Indonesia dengan 22 kasus diantaranya berakhir dengan kematian. Cara pencegahan campak atau morbili adalah dengan cara pemberian vaksin. Nah, berikutnya adalah gejala campak atau morbili. Yang pertama yaitu demam, 2 bersin, 3 batuk dan pilek, 4 mata merah, 5 timbul ruam dan bercak coklat pada kulit. Makanan yang harus dihindari saat terkena campak atau morbili, yaitu menghindari makanan asin dan makanan yang digoreng. Nah, ketika kita terkena campak atau morbili, sebaiknya kita menghindari makanan asin dan makanan yang digoreng. Ketika kamu terinfeksi virus campak, sebaiknya menghindari makanan yang mengandung garam tinggi dan digoreng. Makanan yang bergaram tinggi dan digoreng bisa menyebabkan sakit tenggorokan. B. Pantangan saat terkena campak. Salah satu pantangan yang tidak boleh dilakukan saat terkena campak adalah mengonsumsi makanan yang digoreng atau biasa disebut dengan gorengan. Makanan olahan yang digoreng dan mengandung lemak tinggi ini dapat menyebabkan penggangguan pada sistem pencernaan sehingga dapat memperparah infeksi campak. C. Cara mengobati penyakit campak. Salah satu cara mengobati penyakit campak adalah dengan air kelapa muda. Manfaat air kelapa muda banyak diketahui masyarakat adalah mengobati campak. Dengan mengonsumsi air kelapa secara rutin, maka campak akan membantu dalam proses penyembuhan. Yang kedua yaitu penyakit mulut dan kuku. Penyakit mulut adalah penyakit mulut dan kuku disingkat PMK merupakan penyakit hewan menular yang menyerang hewan berkuku belah, baik hewan ternak maupun hewan liar seperti sapi, kerbau, domba, kambing, babi, rusa atau kijang, onta dan gajah. Penyakit mulut dan kuku adalah penyakit yang disebabkan oleh virus atau virus. Penyebaran penyakit mulut dan kuku yaitu melalui udara, kontak langsung, dan makanan. Virus ini memiliki waktu inkubasi dalam kurun waktu 2-14 hari. Penyakit ini dapat dicegah dengan pemberian vaksinasi. Untuk cara penularan penyakit mulut dan kuku yaitu virus masuk ke dalam tubuh melalui hewan, melalui mulut atau hidung, dan virus memperbanyak diri pada sel-sel epitel di daerah nasofaring. Virus PMK kemudian masuk ke kelenjar limfogandula di daerah mulut dan kaki sehingga mengakibatkan luka atau lumpuh. Gejala penyakit mulut dan kuku yaitu keluhan, gelisah, dehidrasi, malas berdiri, pincang, muncul vesikula pada bagian lidah, bibir, mukosa pipi, dan ujung kaki. Contoh hewan yang terserang PMK. Salah satu contoh hewan yang terserang PMK yaitu sapi. Pada umumnya menunjukkan gejala mengeluarkan air liur berlebihan atau hipersalivasi. Disertai busa, hewan lebih suka berbaring, suka atau lekuk berdarah pada mulut pada seluruh bagian tubuh, bagian tubuh atau kaki. Yang kemudian yaitu penyakit herpes. Penyakit herpes adalah penyakit pada sel epitel. Setelah terjadi infeksi, virus tidak akan keluar dari tubuh dan tetap laten pada sel-sel syaraf. Infeksi virus herpes umumnya ditandai dengan kulit kering, luka lepuh atau luka terbuka yang berair. Virus herpes dapat menular dengan adanya riwayat kontak dengan penderita. Penyakit herpes disebabkan oleh virus simplex.
ada dibagi beberapa. Yang pertama yaitu herpes simplex virus tipe 1 atau HSP1. HSP1 merupakan jenis virus herpes yang sering menyebabkan herpes oral atau mulut atau herpes labial atau bibir. Akan tetapi HSP juga dapat menyebar dari mulut ke alat kelamin dan menyebabkan terjadinya herpes kelamin atau genital pada orang yang menerima seks oral dari penderita herpes oral. HSP1 dapat menyebar melalui kontak langsung dari penderita herpes ke orang yang sehat. Misalnya berciuman, berbagi pakaian, peralatan makan atau kosmetik bibir seperti lipstik. Resiko penularan tipe HSP1 ini akan lebih tinggi jika terjadi kontak dengan penderita yang mengalami luka terbuka akibat HSP1. Yang kedua yaitu herpes simplex virus tipe 2 atau HSP2. HSP2 merupakan penyebab utama penyakit herpes genital. Infeksi virus ini bisa kambuh dengan frekuensi kekambuhan yang bervariasi pada dia penderitanya. Virus HSP2 menular melalui kontak langsung dengan luka pada penderita herpes, misalnya saat berhubungan seksual. Pada kasus yang jarang terjadi, HSP2 dapat ditularkan dari ibu kepada bayinya saat persalinan. Yang ketiga yaitu varicella atau zoster virus atau VZV. VZV merupakan virus yang menjadi penyebab cacar air atau varicella dan cacar ular atau herpes zoster. Sedangkan herpes zoster atau dikenal juga dengan herpes polit terjadi saat virus HSV yang tidak aktif di saraf tubuh tumbuh kembali. HZV utamanya menular melalui kontak langsung dengan penderita cacar air. Infeksi virus ini dapat dikenali dengan timbulnya bintik kulit yang berisi cairan atau vesikel. HZV juga bisa menular melalui kontak langsung dengan cairan yang ada di pencernaan yang keluar saat penderita bersin atau batuk. Nah, ini adalah gejala penyakit virus herpes. Yang pertama yaitu demam, kelelahan, sakit kepala, nyeri otot, hingga nafsu makan, timbul nyeri, gatal, rasa terbakar atau tertusuk di bibir pada bagian tubuh yang terkena herpes. Untuk cara pengobatan herpes, yang pertama itu menggunakan lidah buaya. Kamu bisa mencuci daun lidah buaya, mengupas kulit daunnya, dan mengambil gel yang ada di dalam daun tersebut. Setelah itu oleskanlah gel lidah buaya tersebut ke kulit yang luka atau melepuh karena herpes. Bila kamu tidak dapat menemukan gel lidah buaya, kamu bisa menggantinya dengan minyak lidah buaya yang dapat kamu temukan dan beli di toko-toko. Yang kedua yaitu dengan cara kompres. Cara mengobati herpes dengan mengompres bisa dilakukan dengan menggunakan air hangat ataupun dingin, dengan cara mencelupkan kain bersih yang lembut ke dalam air hangat atau dingin dan menempelkannya di luka yang ingin dikompres. Selain menggunakan kain, kalian juga bisa menggunakan botol kecil yang bersih yang kamu isi baik dengan air hangat ataupun dengan air dingin. Yang ketiga yaitu baking soda. Cara mengobati herpes menggunakan baking soda adalah dengan mencampur 1 sendok makan baking soda dan 5 tetes minyak. Racikan tersebut pada bagian kulit yang terinfeksi dengan menggunakan kapas. Ini merupakan gambar virus dari morbillivirus, PMK, virus herpes simplex. Sekian penjelasan materi dari saya. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh moderator. Sekian presentasi dari kelompok saya. Mohon maaf jika ada kekurangan karena kesempurnaan itu ketika aku dan kamu disatukan. Sebelumnya ada yang ingin bertanya? Ya, silakan hari ini. Bisa maju. Perkenalkan, nama saya Fatimah Sarini dari absen 15. Terima kasih atas kesempatan. Oke, baik. Apa pengobatan herpes yang paling efektif secara medis? Terima kasih atas kesempatannya. Oke, terima kasih. Oke, Nabila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok 5 atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya di sini hanya ingin bertanya, mengapa air kelapa muda dapat
memberikan proses penyembuhan pada penyakit campak. Sekian dari saya. Nanti kok zitan saya, tapi sih Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Imara Saudidena, ke-21 dari penyangga kelompok 2. Saya ingin bertanya, apa akibat yang lebih parah dari penyakit bebas? Dan apakah bisa menyebabkan bekas luka? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radianita Berkah dari penyakit dari kelompok 1. Di sini saya ingin bertanya, bagaimana pengobatan penyembuhan penyakit mulut dan kuku? Terima kasih. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Ya. Jika tidak, jawab saya akan menjawab soal-soal. Sebelumnya izinkan menjawab kami menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh penjaga kelompok lain. Oke, terima kasih atas waktunya. Saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kelompok lain. Itu pertanyaan dari kelompok 1. Apa pengobatan herpes secara medis? 1. Biasanya medis memberikan resep obat. Obat yang diberikan yaitu asiklovir, famciclovir, dan panciclovir. Pertanyaan dari kelompok 6. Mengapa air kelapa dapat membantu mengeringkan dan memberikan proses penyembuhan penyakit campak? Yaitu sebagian besar orang-orang atau masyarakat meyakini bahwa meminum air kelapa hijau akan membuat ruang merah pada anak yang terkena campak akan cepat keluar dan luka akan dapat kering, dan sudah banyak dibuktikan oleh masyarakat. Pertanyaan dari kelompok 2. Apa akibat yang lebih parah dari penyakit herpes dan apakah dapat meninggalkan bekas? Akibatnya yaitu meninggalkan bekas luka atau jaringan parut yang susah dihilangkan. Herpes meninggalkan bekas luka, tetapi bekas herpes jika rutin diberi salep maka lama-kelamaan akan pudar. Pertanyaan kelompok 1. Bagaimana pengobatan dan penyembuhan penyakit mulut dan kuku? Pengobatan dilakukan dengan segera melakukan karantina ternak dan semprot kandang dengan desinfektan. Sedangkan ternak yang terinfeksi akan diberikan penanganan obat-obatan herbal dan vitamin atau pemberian obat antibiotik antipiretik. Terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Selanjutnya kesimpulan dari kelompok kami disampaikan oleh Notulen. Terima kasih atas waktunya. Saya sebagai Notulen akan membacakan ringkasan dan juga kesimpulan dari beberapa penyakit yang disebutkan oleh virus. Virus adalah mikroorganisme patogen yang hanya dapat bereplikasi di dalam sel karena tidak memiliki perlengkapan seluler untuk produksi sendiri. Adapun beberapa penyakit yang disebabkan oleh virus, yaitu campak atau morbili, merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh virus morbili virus dan dapat menyebabkan komplikasi serius. Penyakit mulut dan kuku atau yang disingkat PMK merupakan penyakit hewan menular yang menyerang hewan berkuku belah baik hewan ternak maupun hewan liar. Penyakit ini disebabkan oleh virus aptovirus. Yang ketiga adalah herpes. Herpes adalah penyakit pada sel epitel. Setelah terjadi infeksi, virus tidak akan keluar dari tubuh dan tetap pada sel-sel saraf. Penyakit ini disebabkan oleh virus kompleks. Kesimpulannya adalah maka dari itu supaya kita terhindar dari beberapa jenis penyakit yang berdampak negatif bagi tubuh kita harus pandai-pandainya menjaga tubuh kita dan lingkungan sekitar. Terima kasih. Oke, terima kasih dari presentasi kami. Jika ada kesalahan mohon